Halo Bapak Ibu, pernahkah Anda berpikir bagaimana kehidupan Anda di masa pensiun kelak? Beberapa orang berpikir begini, jadi besok kalau sudah tua, ngikut ke anaknya. Ya, nanti anaknya yang akan menghidupi mereka di masa pensiun. Tidak salah sih, tapi akan jauh lebih enak seandainya di masa tua kita tetap masih punya penghasilan, sehingga kita tidak merepotkan dan menjadi beban finansial untuk anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita mampu secara ekonomi. Kalau mereka tidak cukup mampu secara ekonomi, maka tentunya mereka akan tambah stres ya. Kita juga ikut stres nantinya. Ya, jadi coba luangkan waktu beberapa menit untuk menyimak sebelum semuanya terlambat. Nah, di buku-buku selalu dijelaskan sumber income itu ada dua. Yang pertama active income itu income yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu. Misalnya Anda bekerja dapat gaji, jualan dapat keuntungan, jadi artis dapat fee. Nah, yang kedua passive income itu kalau kita memiliki sesuatu, ya. Contohnya Anda punya deposito, dapat bunga ya, punya properti, punya kos-kosan atau ruko disewakan dapat penghasilan, atau punya bisnis waralaba, ya seperti Indomaret, Kentucky, McDonald ya. Anda tidak perlu tungguin ya, duitnya tetap masuk. Nah, pertanyaannya hari ini Anda punya berapa sumber? Ya, kebanyakan teman-teman masih hanya mengandalkan pada suatu sumber yang di kiri, yaitu active income. Nah, mengapa Anda wajib memiliki passive income? Ada tiga alasan. Yang pertama karena usia kita semakin lama semakin bertambah. Nah, active income itu biasanya ngedrop di usia 60-an. Kenapa? Ya karena faktor usia, pensiun. Ya. Yang namanya pensiun, jumlah penghasilannya pasti turun. Nah, belum lagi biaya kesehatannya justru semakin naik. Karena makin tambah umur, makin penyakitan biasanya. Nah, backupnya apa untuk penghasilan kita di masa tua supaya tidak membebani anak-anak? Pensiunan, punya asuransi, punya properti, atau punya bisnis. Nah, pensiunan itu jumlahnya pasti jauh lebih kecil dibanding waktu Anda masih bekerja. Karena semua tunjangan, beberapa tunjangan akan hilang, hangus. Ya. Nah, belum lagi nilai uangnya juga akan berkurang karena potongan inflasi. Ya. Jadi jangan mengandalkan pensiunan. Ya. Itu hanya untuk bertahan hidup, tidak aman. Nah, yang kedua punya asuransi. Ya, asuransi itu masalahnya tiap bulan Anda harus bayar premi. Dan biasanya bayarnya juga bukan 1-2 bulan, ya, tapi bisa 10 tahun, 20 tahun, di mana Anda dijanjikan nanti 20 tahun lagi kalau asuransinya cair, Anda bisa dapat uang 1 miliar misalnya. Tapi ingat, 1 miliar 20 tahun yang akan datang dengan 1 miliar sekarang, itu nilainya berbeda sekali. Kenapa? Ya karena inflasi. Ya, inflasi itu mengerikan sekali. Ya. Nah, kemudian punya properti. Nah, properti itu misalnya Anda punya rumah kos, punya ruko, ya. Tapi masalahnya untuk membangun properti seperti ini modalnya juga besar sekali, ya. Nah, zaman orang tua kita dulu, ya, zaman old ya. Nah, biasanya para suami menyisihkan uang untuk beli tanah atau properti. Ibu-ibu biasanya beli emas hobinya. Tapi ingat, dulu kebutuhan hidup belum bermacam-macam seperti sekarang. Sehingga di masa pensiun, hidup mereka relatif baik-baik saja, tenang, stabil-stabil saja. Ya, tidak nampak kaya. Tapi yang menarik, waktu pensiun mereka justru bisa bagi warisan ke anak-anaknya. Ya, kasih rumah ke anak-anaknya, kasih tanah, bagi emas ke anak-anaknya. Itu zaman orang tua kita dulu. Tapi zaman sekarang, ya, zaman now, ya. Nah, kebutuhan hidup semakin beragam. Anda lihat orang sekarang lifestyle-nya keren-keren ya. Semuanya serba bermerek, branded. Ya. Tapi asetnya nol. Ya. Belum lagi gadgetnya, paket datanya, hobi nongkrong, kulineran, shopping ke mall, liburan. Ya. Belum lagi punya mobil, gonta-ganti. Yang nilainya jelas semakin lama bukannya semakin naik tapi semakin menurun. Ya. Jadi orang sekarang hidupnya wah dan cenderung konsumtif sekali. Namun di masa tua bagaimana? Entahlah. Karena mereka tidak punya aset. Nah, jadi yang paling bijak bagaimana? Nah, selagi Anda masih di usia produktif, ayo bangun bisnis sejak dini. Ya, untuk apa sih? Untuk mempersiapkan backup passive income Anda. Dan Anda tidak harus bayar premi setiap bulan karena ini bukan asuransi. Ya. Jadi saat asetnya nanti jadi, passive income-nya itu akan aman dari inflasi. Contohnya, Anda punya kos-kosan. Anda sewakan hari ini dan 10 tahun ke depan, tentunya biayanya juga akan berbeda. Ya, karena naik pasti.
biaya sewanya, ya. Relatif agak aman dari inflasi. Bahkan nanti hasilnya bisa Anda jadikan modal untuk membangun properti-properti yang Anda mau. Nah, bisnisnya seperti apa? Ya, bisnis yang bisa Anda kerjakan paruh waktu tentunya, karena mungkin sebagian besar dari Anda masih aktif bekerja. Dan yang ada sistemnya, seperti waralaba. Supaya apa? Ya, supaya nanti bisa ditinggal-tinggal, tidak perlu ditungguin terus. Ya. Nah, menggunakan hukum pembiayaan besar dan menggunakan kekuatan daya ungkit atau leverage. Jadi tidak hanya tren yang sesaat, ya, seperti misalnya bisnis wartel, ake, ya, tahu bulat, di mana maksimal 2 tahun sudah bubar ganti, ya, karena hanya bisnis musiman. Baik, nah seperti apa sih? Nah nanti Anda minta